Yang kalian ikuti bukan Yesus Israel, yang kalian ikuti Yesus Romawi. Makanya ketika saudara ditanya apa hubungannya? Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Kalian menghubung-hubungkan padahal nggak ada. Itu masalahnya itu di situ, Bang. Oke, Bang. Siap. Karena tadi kalau saya gitu ngargai kalau lagi ngomong yang satu ya udah fokus ke situ dulu kan gitu. Nah, gitu sih saya, Bang. Kalau iya, saya jawabkan pada gitu. Ya, silakan. Kita juga jadi sini ya, Bang, ya, di dalam Matius 28 ayat 16 di sini katakan perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16 dikatakan di sini dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sini katakan termute, jangan di-mute. Siapa yang mute, Bang? Moderator kayaknya. Silakan. Baru kali ini, Bang, ya, aku udah 6 kali gabung di Roof UPI, nggak pernah di mute, Bang. Jadi tolong disampaikan dulu, tolong disampaikan sama moderatornya, jangan di mute itu nggak apa gitu, nggak etis lah, nggak usah dibuka room ini kalau di mute kan gitu. Iya, betul. Saya itu saya kan orangnya sopan, saya kan orangnya sopan, Bang, nggak ngehujat kan. Betul. Jadi kalau terkecuali kalau hujat ya nggak apa-apa, saya maklum kalau di mute. Iya, tolong dibawa, saya hapus moderatornya nanti ya. Kalau sembarang mute orang lagi bernarasi gitu. Oke, silakan. Saya ulang, Bang, ya. Lanjut aja. Enggak, saya nggak tahu sampai di mana tadi. Itu dia katakan pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sorry. Okay. Jadikanlah seluruh bangsa. Di sini dikatakan, Bang, di dalam ayat 19 tadi katakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu dalam Matius 28 ayat 19 tadi dari ayat 16. Jadi di sini semua orang, jadi artinya tidak terbatas. Bukan oknum tadi, bukan hanya kepada kaum Israel, tetapi semua orang. Yang namanya orang berarti bukan dibilang di sini tadi hanya kepada bangsa Israel. Itu, Bang, yang bisa saya tanggapi sedikit dari pertanyaan Abang tadi. Okay. Dari mana dasarnya itu orang Kristen itu mengatakan ajaran itu mengapa mereka tiru-tiru. Jadi di sini, Bang, sudah disampaikan di dalam Matius 28 ayat dari 19 dan 20. Terima kasih, Bang. Oke. Jadi gini ya, saudara, itu diucapkan oleh sosok yang keluar dari kubur, betul? Maksudnya, Bang? Di Matius 28 itu ucapan oknum yang keluar dari kubur. Oke, lanjut. Iya kan? Yesus di Yohanes 17 ayat 8 mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang Tuhan berikan kepadanya sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Sedangkan muncul lagi ada orang yang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh dunia, seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, sekarang kalau itu adalah Yesus, Bang, berarti yang disalib ini adalah
orang yang dikutuk. Yesus yang dikutuk. Oke. Pernah juga tadi saya dengar itu tadi pas live Ustaz Yusuf PI Bang ya, dikatakan di situ bahwasanya apa itu salib terkutuk. Maksudnya gini Bang, karena disampaikan juga upah dosa itu adalah maut. Kata Kalau siapa? Yang tergantung yang Kata Paulus kan Bang? Nah, upah dosa adalah maut. Jadi artinya tanpa kematian tidak ada keselamatan. Nah. Berarti Yesus harus mati. Berarti Yesus harus mati supaya kita selamat. Karena itulah apanya Bang. Karena untuk menebus atau sejarah bangsa Israel itu waktu mereka menuju tanah Kanaan atau dari Mesir itu mereka harus memotong domba untuk penghapusan dosa. Nah, sebenarnya binatang domba kan, yang Bang? Iya. Kenapa binatang. jadi manusia kalau di Kristen? Kenapa jadi manusia? Karena yang dipotong domba di bangsa Israel itu hanya berlaku untuk satu orang. Contohnya dipotong domba, tetapi darah anak domba itu adalah berlaku untuk atau berfungsi untuk semua orang. Makanya setelah mati Yesus di kayu salib, bait suci tadi di mana bangsa Israel itu memotong domba itu untuk penghapusan dosa itu terbelah dua. Artinya tidak berlaku lagi. Tapi kalau di Bani Israel kan dilarang mereka membunuh manusia sebagai korban. Tidak boleh. Iya. Nah, terus kenapa Kristen kok jadi penebus dosanya justru manusia? Karena yang dilakukan bangsa Israel itu sebelumnya itu adalah hanya lambang untuk penyelamatan. Kata siapa itu Bang? Kata siapa bahwa itu hanya lambang? Karena jikalau bangsa Israel itu waktu mereka keluar dari Mesir itu mereka tidak memotong domba untuk penghapusan dosa, mereka akan binasa. Karena waktu mereka keluar dari Mesir itu, kalau pada siang hari mereka ditutup dengan tiang awan, kalau pada malam hari tiang api, artinya mereka bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau mereka tidak menguduskan diri mereka di hadapan Tuhan pada saat mereka menjalani dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka akan binasa. Jadi artinya karena seandainya Yesus tidak datang ke dunia, satupun orang tidak ada kesempatan untuk diselamatkan karena mereka selalu berbuat dosa. Jadi karena dikatakan di situ karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kan di dalam apa itu Bang, dalam Yohanes 3 ya. Sebentar dulu Bang ya. Kalau saya buka dulu Bang ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu ya. Iya, ayat 16. Saya bacakan dulu Bang ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi artinya karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia, bukan hanya kepada bangsa Israel tetapi seluruh dunia, makhluk yang ada di bumi ini, maka Dia mempersembahkan anak yang tunggal. Ya, karena begitu kasih, karena tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan, maka Tuhan itu Dia harus Jadi gini, menjelma menjadi manusia. Oke Bang. Jadi gini saudaraku, di dalam ajaran agama Yahudi, makanya saya tadi berkata ini untuk imamat, ini untuk Yahudi saja, bukan untuk Kristen. Di sini Bang, di dalam kitab imamat, apabila yang berdosa itu adalah hamba sahaya atau Yahudi yang tidak strata hidupnya rendah, maka mereka diperintahkan kemudian mengorbankan kambing. Kalau imam, domba. Kalau seluruh Israel, maka mereka diwajibkan mempersembahkan lembu. Imamat 4 nomor 13, nomor 14 dan seterusnya. Tidak ada di dalam ajaran Yahudi kalau seluruh orang Yahudi berdosa maka potong orang. Gak ada Bang. Seluruh orang Yahudi yang berdosa maka korban yang harus dipersembahkan adalah Imamat 4 nomor 14 lembu. Lembu jantan harus mereka persembahkan untuk seluruh orang Israel. Bagaimana korban di luar Israel? Tidak ada di kitab ini. Malah ada di dalam kitab ini Imamat 18 nomor 21, jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok, karena aku Tuhan, aku sendiri Tuhan yang akan membinasakan mereka yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok.
Jadi tidak ada dalam konsep Yahudi mempersembahkan manusia, apalagi Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. 4. Nah, dari mana dasarnya hukum-hukum itu yang datang kepada Bani Israel itu berubah menjadi orang yang harus korban? Makanya saya bertanya tadi, ketika saudara berkata bahwa yang keluar dari kubur itulah yang berkata kepadaku telah diberi kuasa. Saya katakan, Bang, bahwa yang disalib itu bukan Yesus manusia anak orang. Bukan Yesus anak Maria yang disalib. Tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Oke, Bang. Silakan. Bisa saya jawab, Bang, ya? Silakan. Memang kalau kita bawa dengan yang abang sampaikan itu bisa diterima bahwasanya tidak akan mungkin manusia dikorbankan untuk penghapusan dosa, kan begitu kan? Hanya dari sejarah Israel tidak pernah mereka korbankan. Bahkan Abraham ketika dia mau menyembelih Isa untuk dikorbankan kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan domba, kan begitu ya, Bang, ya? Diganti, iya. Diganti dengan domba. Itulah apanya, Bang. Karena kalau hanya itu dilakukan hanya kepada bangsa Israel untuk pemberian domba, itu berarti hanya bangsa Israel yang diselamatkan. Tetapi melalui Yesus, Bang, melalui Yesus artinya bukan hanya bangsa Israel yang diselamatkan, tapi seluruh umat manusia, ya, seluruh umat manusia. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dia tidak pernah mengaku diutus untuk seluruh dunia. Ya, dari sinilah kita lihat tadi, Bang, dari Matius 28 tadi. Itulah yang saya katakan, saudaraku, itu Yesus lain. Karena dari mana kita tahu dia Mesana lain, Bang? Karena ini kan disampaikan kepada murid-muridnya. Itu saya ulang lagi, bukan ya, Bang? Ini dikatakan loh, Bang. Di dalam apa ini? Di dalam apa tadi? Matius 20 apa tadi? Matius 28. Saya kembali ke situ, Bang, supaya lebih apa kita. Di dalam Matius 28 ini, dalam apa ini? Di dalam ayat 16 ini dikatakan, Bang, ya. Perintah untuk memberitakan Injil, itu judulnya, Bang, ya. Dan 11 murid. Berarti salah satu murid yang menulis di sini melalui Matius, ya kan, Petrus, ya kan, Lukas. Jadi ada di sini katanya disampaikan kepada kita 11 murid Yesus, ya. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, jadi di sini kita sudah memberikan kepada kita jawaban yang sebagaimana tadi yang abang bilang itu tadi, beda Yesus yang mati atau yang bangkit. Nah, di sini kita lihat berarti ini yang bangkit ini Yesus ini di antara yang mati. Dia katakan di sini murid-muridnya gitu loh. Bukan Yesus itu, Bang. Saya jelaskan sama saudara, ya. Ketika Yesus berbicara di dalam Matius 24 nomor 24 nomor 4 nomor 5, orang-orang murid-muridnya datang ke Bukit Zaitun. Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Yesusnya mengatakan akan datang penyesat memakai nama dia. Kalau saya menguraikan ini terlalu panjang, saya langsung ambil keputusan aja yang terakhir. Menurut saudara, yang menginginkan kematian terhadap Yesus, Tuhan Bapa atau Elohim yang dikenal oleh orang-orang Kristen, orang Yahudi, atau iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Kalau sesuai yang saya pelajari selama ini, Bang, ya, sesuai yang saya pelajari selama ini, tanpa kematian Yesus di kayu salib maka tidak ada yang selamat.
Itu Paulus. Itu nanti belakangan. Maksud saya sebelum penyaliban, yang menginginkan terjadinya penyaliban atau terjadinya pembunuhan, ya, Tuhan atau iblis? Iblis, Bang. Kenapa bilang? Iblis Kenapa kan? bilang, Bang? Kenapa? Kan gitu kan, kenapa? Iya. Karena Sekarang iblis tidak biar saya jelaskan. Menurut yang saya pahami, Bang, ya. Kenapa diinginin iblis untuk mati Yesus supaya tidak tersebar misalnya kebenaran ini? Justru tersebar setelah dia dibunuh. Maksudnya gini loh, Bang. Miliaran manusia malah menyembahnya. Selama 3,5 tahun Yesus mengabarkan firman Tuhan, pada saat itu iblis sudah berencana untuk apa? Membunuh. Untuk membunuh Yesus. Di Yes. dalam Matius apa? Di dalam Matius apa namanya itu? Matius 4 itu, Bang, ya. Ya waktu Yesus dibawa ke padang gurun, bahkan ditawarkan misalnya berbagai macam supaya jatuhkan dirimu ke apa? Artinya iblis sudah berencana supaya gagal misi Yesus itu untuk memberitakan Injil ini tadi. Oke, saya ulang lagi pertanyaan saya. Yang menginginkan kematian kepada Yesus, Tuhan atau iblis? Anda menjawab iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Berhasil. Apa upah yang Anda terima atas keberhasilan iblis? Ya, artinya setelah mati Yesus di kayu salib, artinya dia sudah apa? Sudah mengalahkan misalnya apa setan itu tadi. Artinya walaupun dia digoda, artinya kematian Yesus itu tadi, disitulah apa? Disitulah suatu kemenangan. Kenapa? Dia merusuh iblis kan, dia sudah merasa sudah merasa berhasil dia membunuh Yesus melalui apa? Melalui orang Israel. Kan yang mengalu-alukan untuk membunuh Yesus kan bangsa Israel. Kenapa dia lalukan untuk membunuh dia? Karena pada saat itu pemimpin agama di Israel itu mereka tidak mengingini Yesus ini dia yang paling top, ya kan? Kalau kita lihat misalnya di dalam Alkitab, ya, di dalam waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang, ya, pada saat itu banyak pengikut Yesus ini yang percaya kepada Yesus itu bahwasanya dia membawa jalan kebenaran gitu. Artinya banyak akan yang mau diselamatkan. Pada saat itu ahli-ahli Taurat ini atau orang-orang Farisi yang misalnya berusaha untuk menjatuhkan Yesus ini, misi Yesus ini, karena mereka tidak akan didengarkan lagi gitu loh. Pada saat lagi Yesus memberikan ilustrasi kepada mereka, kalau kalian tidak dilahirkan kembali seperti apa, kalian tidak akan masuk surga. Masa kalau datang misalnya orang-orang ahli Taurat mengatakan bagaimana bisa dilahirkan kembali? Artinya di situ termasuk adalah baptisan. Jadi misi Yesus itu adalah bagaimana supaya lebih banyak lagi yang mendengar firman Tuhan. Tapi iblis berusaha, tetapi walaupun Yesus sudah mati, berhasil tadi iblis untuk menghasut manusia pada saat itu adalah orang Israel. Dia sudah memenangkan apa itu tadi. Bagaimana dia memenangkan itu? Pada saat dia disiksa di kayu salib, ya, pada saat disiksa di kayu salib, dia tidak melakukan dosa. Iblis ini berusaha supaya Yesus ini berdosa supaya gagal misinya untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi gini ya, Bangku. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Berhasil. Dari kerja iblis ini, apa yang Anda terima dari hasil kerja iblis membunuh Yesus? Keselamatan. Berarti iblis bagi Anda ini apa? Penjahat atau pahlawan? Ya, tetap dia penjahat. Penjahat yang memberikan keselamatan kepada Anda. Tadi kan pertanyaan abang tadi kan siapa yang merencanakan apa? Merencanakan membunuh Yesus. Siapa yang menginginkan? Atau iblis? Siapa yang menginginkan? Anda mengatakan iblis. Iya. Karena iblis berhasil. Berhasil. Apa yang Anda dapatkan dari hasil kerja iblis yang begitu bagus untuk Anda? Tujuannya bukan ke situ, Bang. Lah, tujuannya Andanya yang bukan masalah tujuan. Anda yang saya tanya. Apa yang Anda dapatkan dari cara kerja, dari keberhasilan iblis ini membunuh Yesus? Apa yang Anda dapatkan? Yang kita dapatkan? Kristen dapatkan apa?
yang kita dapatkan Bang, melalui tadi kematian Yesus ini tadi, kita melihat dia bisa apa? Dia bisa mati Menyelamatkan. dan terus bisa bangkit dari antara orang mati. Menyelamatkan Anda kan? Bisa mati di antara orang mati. Artinya walaupun mati, kalau dia mempertahankan kebenaran, berarti bisa ada harapan untuk dibangkitkan kembali. Enggak, maksud saya dari hasil iblis membunuh Yesus, Anda sebagai Kristen mendapatkan keselamatan, betul? Oke. Apa yang Anda ingin ucapkan kepada iblis yang begitu berjasa untuk Anda? Ya kan tujuannya tadi iblis ini kan membunuh Yesus kan bukan untuk apa? Untuk supaya selamat dia untuk dalam misinya untuk menyelamatkan manusia atau mengabarkan Injilnya, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi misinya itu supaya bagaimana Yesus ini gagal misinya untuk menyelamatkan manusia. Nah, tapi ternyata iblis berhasil membunuh Yesus, tapi ternyata menyelamatkan manusia, termasuk Anda. Dia berhasil dalam arti dia berhasil untuk mengagalkan misi Yesus, tetapi kenyataannya tidak. Misi Yesus itu kan Anda sendiri mengatakan sudah dinubuatkan, bahkan Tauratnya orang Yahudi Anda bawa-bawa. Demi untuk Yesus Anda itu mati menebus dosa-dosa Anda. Sementara yang berjasa mematikan Yesus di salib itu adalah iblis. Dan hasil dari pekerjaan itu dipanen oleh saudara. 2 miliar manusia panen dari hasil iblis. Anda sadar di situ? Makanya saya bertanya, siapa yang keluar dari kubur ini? Konsepnya itu, cara penyampaian abang itu bisa diterima dan bisa juga dibantah. Oke. Sebelum Anda bantah, sabar dulu. Saya ulang lagi pertanyaan saya untuk yang ketiga kalinya. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Tuhan atau iblis? Tuhan itu tidak pernah menginginkan kematian Yesus. Berarti iblis? Iya. Berhasil tidak iblis? Berhasil. Oke, baik. Anda punya kitab? Silakan Anda bacakan kepada saya Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 14 ayat 30. Oke. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Oke. Apa kata Yesus terkait iblis? Berkuasa atau tidak berkuasa? Tidak berkuasa. Berhasil tidak iblis menguasai Yesus dibunuh? Maksudnya gini loh Bang ya. Yang saya maksud tadi, berhasil iblis membunuh Yesus, tapi lihat manusia. Bukan berarti iblis itu langsung dia membunuh Yesus, bukan. Ya, berarti apa bedanya? Apa bedanya? Iblis yang merasuki Yudas, ujung-ujungnya apa? Berhasil. Sementara Yesus mengatakan, aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis, yaitu Yudas. Yohanes 6 nomor 70. Berhasil gak iblis? Berhasil. Nah, sementara Yesus mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang dibunuh oleh iblis di atas salib ini siapa? Ayo, maksudnya Bang. Bukan, ya maksudnya di sini kalau saya ambil apanya Bang, pengertiannya. Di dalam apanya tadi, di dalam Yohanes 14 ayat 30 ini, tidak banyak lagi aku berkata-kata kepadamu, disampaikan kepada muridnya, maksudnya di sini, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Maksudnya di sini ayat 31-nya, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi di sini maksudnya di sini Bang. Gimana maksudnya? Gimana? Iblis tadi ini tidak berkuasa kan? Nggak berkuasa. Oke. Tetapi dia berhasil untuk apa? Menghasut manusia. Berarti Yesus kalah. Ya, kita dulu.
atas dasar apa misalnya Yesus berkuasa, dia menguasai apa umat manusia pada saat itu? Yesus siapa? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Seperti ini dulu contohnya Bang ya. Seperti ini dulu contohnya. Iya. Tuhan Yesus tidak bisa mengintervensi abang. Contohnya. Iya. Tuhan Yesus tidak bisa mengintervensi abang, tetapi iblis bisa menggoda abang untuk menjatuhkan Yesus. Seperti itu kira-kiranya Bang. Nah, sekarang iblis datang melalui Yudas. Nah, itu. Berhasil enggak? Apa bisa Yesus mengintervensi si Yudas untuk mengapa dia mengagalkan itu? Saudaraku, Yesus itu ahli di dalam membuat orang sembuh, orang yang kerasukan setan. Ya. Nah, betul. Kenapa giliran Yudas nggak bisa? Ya, itu kan nggak bisa dia mengintervensi. Makanya gue bilang tadi, itu kan memberikan pilihan. Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ya atas dirinya, tetapi atas diri apanya orang lain, mana mungkin bisa dia apa? Bisa dicegahnya gitu. Berarti bohong kalau begitu. Buktinya iblis bisa berkuasa atas dirinya dengan menggunakan Yudas. Bohong berarti. Ya. Pada kesempatan yang sama sebelumnya juga Bang, waktu Yesus misalnya dibawa ke padang guru untuk dicobai kan tuh iblis tidak berkuasa, tidak bisa. Itu aja nggak berhasil. Itu aja berarti. Dengan kata lain, Yesus kalah siasat. Dia mengatakan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi ternyata berhasil. Atau jangan-jangan yang digantung ini bukan Yesus. Yesus asli sudah terangkat. Iblis tidak berhasil. Enggak juga Bang. Dari Matius 28 tadi kita mengetahui bahwasanya. Tunggu dulu. Yesus kan berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Tetapi di sini disampaikan kepada muridnya. Muridnya kan Yesus mengatakan 11 lagi. Yesus mengatakan sebab Yesus palsu yang akan datang banyak melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Makanya Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah. Bangunlah, jangan kau tidur. Berdoalah supaya kau jangan jatuh dalam percobaan. Itu kata Yesus selalu kepada muridnya. Berjaga-jagalah, berdoalah denganku. Jangan kau tidur. Jangan sampai kau jatuh. Jangan sampai kau jatuh. Itu kata Yesus. Nah, kalau dia katakan Yesus, penyesat itu datang akan menyesatkan orang pilihan juga. Lantas Anda mengatakan murid-muridnya itu tergoda. Berarti betul nubuatannya. Penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, tetapi kan yang di dalam Matius 28 ini tadi Bang, dia mengatakan kepada muridnya, perintah yang pernah ku sampaikan kepada kamu. Nah sekarang oke. Nah, artinya di situ kan lanjut. Nah, di sini tadi saya ulangi lagi dong Bang ya, biar supaya lebih apa. Nomor 20. Yang di dalam nomor 20 tadi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa firman Tuhan yang disampaikan kepada muridnya sebelumnya waktu dia masih hidup atau sebelum dia disalibkan. Berarti kan itu yang diikuti, yang diajarkan oleh murid-muridnya kepada dunia, semua orang. Baik saudaraku, saya mau uji Anda ini masih bisa sembuh atau Anda tidak bisa sembuh. Matius yang Anda baca 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Betul ya? Betul ya? Oke. Sekarang mana ajaran Yesus untuk mengganti Sabat menjadi Minggu? Maksudnya Bang? Kan mengajarkan. Kalau yang mengajarkan ada, kalau yang memerintahkan dalam Matius 28 ini nomor 20 ini adalah Yesus yang mengajar. Ya toh? Anda paham kan? Ya. Berarti murid-muridnya akan mengajarkan kemudian orang lain, dunia lain, sama seperti Yesus ajarkan kepada Bani Israel, kepada mereka. Betul? Yesus mengajarkan ibadah Minggu atau ibadah Sabtu yang asli. Kalau saya kebetulan saya perkenalkan juga Bang ya, saya Kristen, tapi Kristen apa? Advent.
Iya, tahu. Makanya saya tanya. Dia mengajarkan Sabtu atau Minggu? Sabtu, Bang. Sabtu. Lalu yang mengajarkan teman-teman kita ibadah Minggu siapa? Ya karena mereka meyakini karena Yesus bangkit pada hari Minggu, maka itu yang di apa? Enggak, tadi Anda membaca kok. Saudaraku, tadi Anda yang mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Betul? Iya, betul. Ada nggak perintah Yesus ibadah Minggu? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Ada nggak perintah Yesus untuk kemudian menyembah dirinya? Gimana, Bang? Ada nggak perintah Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Kepada dirinya? Kalau sampai ke situ masih belum ada saya pelajarin, Bang. Tetapi nggak ada. Menurut saya, Bang, artinya ketika kita meyakini Yesus itu adalah yang sebagai penebus kita, ya berarti dia juga berkaitan dengan Allah Bapa. Karena di dalam apa juga di dalam tadi yang pernah Abang buka tadi Yohanes 14 ya. Yohanes 14 dikatakan di sini di dalam Yohanes 14 ayat 8 dia saya baca, Bang ya. Boleh. Oke. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepada mereka, kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami?" Artinya di sini berarti ketika sudah melihat Yesus berarti sudah melihat Bapa, artinya sudah melihat Allah. Berarti membunuh Yesus. Berarti kalau kita sembah misalnya Allah Bapa, berarti kita juga terus serta untuk menyembah Yesus. Berarti kalau membunuh Yesus, membunuh Bapa. Ya kan karena Yesus kan menjelma menjadi manusia. Karena dia mengambil rupa manusia. Itu ajaran dari mana Yesus? Di mana Yesus ajarkan itu? Ingat perintahnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Di mana Yesus memerintahkan muridnya mengajarkan kalau dia adalah inkarnasi dari Bapa. Ayo, Bang. Kita lihat dulu, Bang, di dalam apa, Bang, di dalam Yohanes 1, Bang ya. Di sini juga ada juga itu, Bang. Firman yang telah menjadi manusia. Ya kan? Itu firman, perkataan Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia. Maksudnya Yesus. Maksudnya Tuhan menjadi manusia gitu. Firman Tuhan telah menjadi manusia. Firman Tuhan telah menjadi alam semesta. Kita bacalah dulu, Bang, supaya lebih apa kan? Silakan. Oke. Silakan. Di dalam apanya, di dalam ayat 1-nya, pada mulanya Allah berfirman. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke? Ayat 1. Firman yang dimaksud di situ perkataan, ide, sifat. Pokoknya itulah saya sampaikan. Enggak, saya tanya dulu. Firman yang bersama-sama dengan Tuhan itu perkataan, ide atau pikiran atau apa? Kalau dengan cara yang Abang sampaikan itu mungkin saya masih belum paham cara mengaplikasikan. Tetapi di dalam kejadian ketika Tuhan berfirman jadilah jadi, kan begitu? Ya, jadi. Ketika dia itulah firman Tuhan. Berarti kalau bisa dipastikan itu adalah perkataannya. Perkataan. Oke. Saya ulangi lagi ayat 1-nya, Bang ya. Silakan. Saya senang sekali berdiskusi dengan Abang karena enaklah masih bisa apa gitu kan. Terima kasih banyak, Bang ya. Lanjut. Ini. Di sini dalam ayat 1-nya itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Saya ulang lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti kita tahu tadi firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti Allah sendiri firman itu. Ayat kedua. Dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sekarang ayat 3-nya, dan sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan, segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dan dalam kegelapan.
Dan ayat 14-nya Bang, ayat 14-nya kita sampai lagi, firman itu telah menjadi manusia. Jadi daging, Bang. Di sini. Nah, itu. Nah, ayat 14-nya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya di antara manusia, kan begitu kan? Di dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini baru saya dapat Bang. Untunglah saya belajar sama Abang ya. Mungkin dalam ayat 14 ini katanya tadi diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Di dalam Yohanes Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi melalui ayat yang saya pelajari ini saya jadi semakin tambah pengetahuan saya, Bang. Oke, boleh saya jelaskan? Oke, Bang. Oke. Mazmur 33 nomor 9. Mazmur 33 Bang ya. Atau Matius 4 nomor 4. Coba dibaca. Matius 4 terbang ya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ayat tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oke. Jadi manusia ini hidup dari apa? Dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sekarang Yesus itu firman yang keluar dari mana? Ini kan pada saat kalau kita ambil dalam ini kan pada saat dikatakan si pencoba di padang gurun. Ini pada saat iblis menawarkan kepada dia jadikanlah batu itu menjadi roti. Ya. Tetapi apa kata Yesus kepada ular itu? Kata Yesus. Bukan kata Yesus yang berkata kan? Manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata Yesus kan? Oke. Berarti firman yang keluar dari mulut Tuhan kan? Iya, oke. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Ya, setiap misalnya kan kita tahu tadi Bang, setiap firman Tuhan yang disampaikan itu Allah sendiri. Artinya firman Tuhan yang dia sampaikan kan mulai isi Alkitab ini semua. Nah, tadi Yohanes 1:14 dan firman itu telah menjadi daging. Oke. Apa masalahnya? Kenapa dia jadi Tuhan? Kan kita juga firman yang keluar dari mulut Tuhan jadi daging. Bedanya di mana? Ya kan ini masalah kehidupan tadi yang dimaksud ini di dalam apa tadi Bang? Di dalam Matius 4 ayat 4 ini tadi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya gini, yang dimaksud di sini Bang, bukan kita memiliki kehidupan itu bukan hanya dari makanan badan kita aja, tetapi dari firman Tuhan juga kita memperoleh apa? Bedanya dengan Yesus apa Bang? Bedanya dengan Yesus apa? Bisa nggak Yesus hidup tanpa makan? Gimana maksudnya Bang? Bisa nggak Yesus hidup tanpa makan? Ya nggak bisa Bang. Nah berarti Yesus dibalik. Kalau begitu, kalau begitu Yesus kita karena balik. Dia sudah mengambil rupa manusia. Ya kalau begitu Yesus kita balik. Yesus hidup bukan dari firman saja, tetapi dari setiap roti yang datang dari Tuhan. Kita balik. Kalau kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita balik. Posisinya sama. Jadi kalau menurut Abang Yesus itu sesuai dengan apa tadi Bang? Yohanes Yohanes 1 itu ayat 14 itu gimana menurut ayat apa Bang? Ayat 14 itu gimana menurut Abang? Jadi gini, apa kira-kira yang jadi manusia itu? Oke. Jadi Tuhan di dalam Yesaya 44 nomor 11. Enggak, bukan itu maksudku yang kutanyakan sama Abang ini. Sabar. Supaya kita tahu cara kerja Tuhan dalam mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Boleh ya?
Boleh. Oke lah. Oke. Bilang apa? Yesaya 44 nomor Yesaya 44, Yesaya 55 nomor 11. Tuhan berfirman bahwa segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku firmankan itu terjadi. Sebelum Maria hamil, ada nggak Tuhan berfirman? Ada nggak Tuhan menginginkan agar Maria hamil? Atau Maria hamil tiba-tiba saja tanpa firman Tuhan? Ya, sebelum Maria hamil kan datang malaikat. Itulah yang disebut firman. Pada mulanya firman diantar Gabriel sampai kepada Maria. Firman yang datang kepada Maria itu instruksi, keinginan, ide Tuhan agar Maria melahirkan seorang manusia bernama Yesus menjadi daging. Itulah Yesus. Bukan Tuhan turun ke bumi jadi manusia, tetapi firman Tuhan diantar oleh Gabriel pada bulan ke-6 kepada Maria. Maria, engkau hamil, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Itu firman. Makanya dalam Mazmur 33:9, Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan memberi instruksi maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan menginginkan A, maka Tuhan mengatakan jadi. Tuhan menginginkan Adam lahir, tercipta tanpa ayah tanpa ibu, jadi. Menginginkan Hawa lahir, jadi tanpa ibu, jadi. Menginginkan Yesus lahir tanpa ayah, jadi. Itulah yang dimaksud tadi. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Kesalahan saudara Kristen adalah menganggap apa yang ada di dalam Yohanes 1 dari 1 sampai 14 ini adalah Tuhan yang turun. Itu filsafat Helenisme yang dianut oleh orang-orang Trimurti. Brahma turun ke bumi menjadi Krishna. Setelah itu menjadi Siwa, Wisnu. Itu yang dianut. Makanya Trinitas, Trimurti. Itu sama. Sedangkan Bang, yang Anda usung itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan Yohanes 1 itu, nggak ada yang salah. Itu sudah betul. Oke Bang. Berarti bisa saya potong Bang ya? Silakan. Coba dulu jelaskan, kan Abang bilang tadi kan itu firmannya kan, bukan perintahnya kira-kira seperti itu. Yes. Coba jelaskan dulu Abang yang tadi itu di dalam Yohanes 3 ayat ayat 16 ini. Kalau memang tidak berkaitan dengan Yesus. Baik. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, akan dunia loh. Bukan Israel kan? Bukan Israel. Bukan. Dunia. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul? Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya nggak? Iya. Tinggalkan Kristen Advent kalau Anda percaya. Maksudnya gini loh Bang, tadi dibilang dalam 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti dunia bukan bisa ada bangsa Israel. Iya. Jadi saya sebagai seorang Muslim, bukan orang Israel, kalau percaya Yesus itu utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel, saya tidak mati, saya hidup, saya memperoleh hidup kekal. Baru lagi kan Bang, untuk sekarang tunggu. Menegaskan. Dunia harus percaya Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Mesias untuk Bani Israel. Itu sesuai dengan pengakuan mulutnya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah,
Tuhan, Eloah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Saya ingin bertanya kepada saudara, menurut Yesus, kita yang di luar Yahudi memperoleh hidup yang kekal apabila Yesus kita kenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan, Bang. Di mana ya yang dalilnya? Kok jadi tabrakan? Hidup, dengar. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Menurut Yesus. Sebagai Tuhan, Bang. Sebagai Tuhan, Bang. Kenapa? Satu-satunya Tuhan tadi yang mana? Gini, tadi abang bilang tadi kan, Yesus itu sebagai utusan untuk sebagai nabi maksud abang atau sebagai Tuhan. Tapi menurut keyakinan saya sebagai Tuhan. Dari mana saya ambil? Enggak, hidup kekal dulu. Sabar dulu. Hidup kekal, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Yang mana tadi bang, nomor berapa saya baca dulu bang? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Biar kita buka dulu bang, supaya jangan bisa disimpulkan. Nanti saya jawabkan nggak apa. Ayat 3 bang. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oke, di sini dikatakan diutus ya bang ya. Judul besarnya kita ambil dulu di sini, duka cita yang mendahului kemenangan. Nah, jadi duka cita itu judul besarnya bang. Bukan itu, sorry bang. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Oke, doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya selamat memperoleh hidup kekal kalau mengenal Yesus sebagai. Nah, diutus untuk menyelamatkan dunia maksudnya itu bang, supaya kita lebih apa mengerti bang. Diutus untuk menyelamatkan dunia. Iya, menyelamatkan dunia. Kalau dunia mengakui dia sebagai utusan, maka dunia selamat. Tapi kalau dunia mengenalnya sebagai Tuhan itu sendiri, dari mana selamatnya? Mana dalil pengakuan Yesusnya? Ayo. Oke. Bersupaya apa tadi bang ya? Kenapa saya yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Loh, berarti saudaraku, sabar dulu. Berarti Anda sudah membantah hidup kekal, selamat. Anda tidak hidup kekal berarti. Simpel kan? Gini loh bang. Tadi waktu di dalam Yohanes 14 ayat ayat 8 sampai 9, waktu kata Filipus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Tapi datang Yesus mengatakan, apabila engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa gitu. Jadi itu untuk memberikan keyakinan kepada saya pribadi. Ketika saya melihat Yesus, berarti sudah melihat adalah Bapa gitu. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan dalam dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9 ini bang. Dengarkan saya. Menurut Yesus, Bapa yang mengutusnya itu bisa dilihat nggak? Bapa yang maksudnya Bapak yang mengutus Yesus itu bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Berarti Filipus ini bodoh, karena dia minta supaya Bapak itu diperlihatkan kepadanya. Nah, bukan begitu bang. Karena mereka kan untuk memperdalam misalnya pengetahuan. Oh enggak. Bukan. Gini bang. Kenapa saya bilang tadi enggak? Kenapa tadi nggak bisa dilihat Allah yang mengutus atau Allah Bapa yang mengutus? Sebagaimana Musa waktu dia mendapatkan hukum yang ke-10 atau mendapatkan hukum untuk perintah untuk mengeluarkan bangsa Israel. Apa dia bilang Tuhan kepadanya? Tinggalkan kasutmu, karena di mana kamu berada, kamu sudah kudus tempat kamu berada di situ. Jadi pada saat datang Yesus itu datang sebagai api. Jadi kalau datang Allah Bapa sebagai api, bahkan ketika Musa mendapatkan hukum Taurat atau hukum yang ke-10, itu tidak bisa bertatapan muka dengan Tuhan. Karena cahaya kemuliaan Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, disitulah kita lihat bahwasanya apabila kita tidak bisa kita melihat apalagi sebagai orang yang berdosa. Nah, makanya tadi saya bilang tadi, kita nggak bisa melihat Allah Bapa yang mengutus Yesus. Itu. Jadi maksudnya di sini utusan itu adalah supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam apa tadi bang ya? Di dalam Yohanes 17 ayat ayat 14 ayat 3. Ayat 3 inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar-benar mengenal Yesus Kristus yang telah
engkau utus. Jadi artinya ketika misalnya kita kalau saya ambil misalnya pengertiannya ayat ini Bang ya, ayat 3 ini Yohanes 17 ini, artinya ketika kita mengenal Yesus ini, karena Yesus telah menyelamatkan, telah mengalahkan maut, artinya sudah mengalahkan maut ini, artinya orang bisa mendapat hidup kekal. Artinya bagaimana kebaikan Tuhan untuk misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau kita ambil ya Bang ya, karena di sini doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi kalau saya baca dari ayat satunya ini, mungkin kita bisa dapat maknanya. Tapi maknanya saya ambil di sini Bang adalah melalui Yesuslah kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Tanpa misalnya pengorbanan Yesus di kayu salib atau pengorbanan Yesus di dunia ini, maka tidak ada keselamatan. Maka orang tidak akan bisa mendapatkan hidup yang kekal. Jadi gini saudara, tadi Anda sudah mengakui iblis menginginkan kematian. Oke. Dan Yesus mengatakan iblis tidak akan berhasil membunuh aku. Gak berhasil. Iya kan ya? Nah, itu iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Anda sudah akui. Sebenarnya gini Bang, bukan menginginkan, dia berusaha untuk menggagalkan misi Yesus untuk menyelamatkan dunia gitu. Lah, kalau itu bisa. Bagaimana dia berusaha mengagalkan? Bagaimana caranya untuk mengagalkan itu supaya ya ketika Yesus mengabarkan apa firman Tuhan ini kan banyak saja ahli-ahli Taurat bahkan Yahudi juga untuk. Menurut saudara, Yesus menyelamatkan manusia dengan cara apa? Ya dengan kematiannya di kayu salib. Siapa yang melancarkan tujuan itu? Yang membantu Yesus melancarkan aksi kematian itu? Ya, saya sudah tahu tujuan apa. Maksudnya iblis apalah merencanakan gitu ya supaya bisa mati Yesus ini di kayu salib. Tadi Anda mengatakan iblis mau membatalkan. Yang saya lihat iblis melancarkan, bukan mau membatalkan, bukan mau menggagalkan. Iblis melancarkan. Betul? Kalau melancarkan untuk membunuh Yesus, tapi mengagalkan untuk misinya. Apa yang mau digagalkan iblis? Ya, tujuannya membunuh Yesus. Ketika Yesus kan untuk memberitakan firman Tuhan, kan untuk memberikan mujizat-mujizatnya kan, iblis ini kan berusaha untuk untuk mencegal. Salah satunya lah pada saat misalnya memberikan persembahan di bait suci. Apa yang dikatakan ahli Taurat. Yang mana yang diberikan kepada kaisar waktu memberikan apa dibilang Yesus pada saat itu, apabila kau memberikan persembahan jauh lebih besar daripada janda ini persembahan, karena dia dari kekurangannya. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah gagal bermukjizat. Ya, kalau bermukjizat enggak pernah gagal. Nah, berarti iblis tidak pernah mengganggu. Ketika Yesus itu mengobati orang, membangkitkan orang, iblis tidak pernah mengganggu itu. Iblis betul-betul ingin membunuh Yesus. Dan kalau Kristen mengatakan Yesus menyelamatkan manusia dengan cara mati, berarti iblis membantu Kristen untuk selamat dengan cara membunuh Yesus. Kita udah sepakat di situ. Sekarang pertanyaan saya, ini edukasi untuk kita belajar. Sekarang Tuhan yang mengutus Yesus menginginkan Yesus mati atau tidak? Kalau iblis menginginkan, kalau Tuhan menginginkan atau tidak? Kalau itu nggak bisa saya jawab, Bang. Kalau Tuhan pun menginginkan kematian terhadap Yesus, berarti Tuhan dengan iblis sama aja. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Di situ Tuhan berkata, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu maksudnya boleh nggak membunuh Yesus, Bang? Menurut Tuhan? Ya tidak. Nah, berarti Tuhan tidak mau Yesus meninggal, mati. Iblis mau. Kira-kira yang berkuasa yang mana, Bang? Tuhan atau iblis? Ya memang Tuhan sebenarnya yang berkuasa. Tapi di sini maksudnya, Bang, Oke. Di sini maksudnya, Bang, kenapa lewat kematian Yesus kita bisa diselamatkan? Artinya
ketika Yesus mati di kayu salib lalu bangkit di antara orang mati, melalui kebangkitannya inilah dia menyampaikan ketika Yesus sudah bangkit, jadi dia menyampaikan kepada muridnya atau kepada pengikut pada saya, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Artinya dia memberikan pengharapan walaupun kita mati, apabila kita hidup dalam kebenaran, percaya kepada Yesus, ajaran Yesus, ya, maka kita bisa diselamatkan, bisa dibangkitkan apabila Yesus datang kali kedua. Saudaraku, ajaran yang Anda sampaikan itu ajaran yang memang mengenakkan di kuping. Ya memang itu kenyataannya, Bang. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita seperti itu. Jadi yang tadi itu nggak dianggap. Jangan kau membunuh orang yang benar, itu nggak usah. Itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan ajaran Paulus aja gitu. Ya, kalau kita lihat tadi kan, Bang, kalau kita lihat dari penyaliban Yesus ini kan, itu kan di baliknya semua itu kan seruan dari apa? Dari apa? Dari umat lah pada saat itu, dari orang Israel. Salibkan. Jadi kalau menurut itu melanggar firman Tuhan enggak? Menurut pengertian Abang lah dulu, mengalami pengertian Abang itu yang mendorong manusia pada saat itu di sekitar itu yang mengatakan salibkan dia. Itu menurut pengertian Abang itu iblis atau Tuhan? Iblis. Berarti disitulah Abang mengerti bahwasanya iblis itulah apa? Berusaha untuk apa? Tetapi Tuhan sebenarnya apa? Makanya dikatakan di dalam di dalam firman Tuhan. Berarti Tuhan kalah kan? Ayat berapa dikatakan situ, Bang? Apa dikatakan? Kalau bisa cawan ini lalui daripadaku, tetapi janganlah jadikan kehendakku, jadikanlah kehendakmu. Jadi artinya kehendak Bapak Yesus mau mati atau tidak? Dibiarkan Tuhanlah itu misalnya terjadi supaya misinya itu untuk menyelamatkan dunia itu tercapai. Karena kenapa? Kalau Tuhan Yesus tidak terjadi, misalnya kalau Tuhan Yesus misalnya tidak akan bukan berarti Tuhan itu langsung membunuh Tuhan Yesus, Allah Bapa itu bukan itu, tetapi dia misalnya ya karena dia sudah berusaha untuk menyampaikan misalnya mujizat, membagikan orang mati, yang buta bisa melihat, ya kan? Artinya ketika misalnya Yesus mati, di situ kita membuktikan bahwasanya ada pengharapan, itu adalah ketika sudah mati bangkit, dan setelah bangkit dia memberitakan kepada muridnya, ya, bahkan ada juga di dalam, mungkin Abang sudah belajar tentang firman Tuhan ini, bahwasanya ketika si Thomas dikatakan kalau memang Thomas atau hantu tidak akan tidak bertulang atau tidak berdaging. Pada saat Thomas, karena Thomas ini salah satunya yang tidak percaya kalau tidak melihat. Ya, ketika dia sudah bangkit, artinya kalau memang Tuhan Yesus ini adalah yang bukan Yesus yang disalibkan atau bukan Yesus yang mati itu, mungkin tidak akan ada bekas paku di tangannya, dan mungkin mereka melihat itu bukan Yesus. Ketika misalnya Yesus sudah mati atau waktu belum disalibkan, mereka melihat bagaimana rupa Yesus ketika juga sudah bangkit dan terang mati. Yesus itu menunjukkan tangannya bahwasanya ini bekas paku yang sudah kena paku. Dan inilah saya, ya. Maka setelah itu, setelah Yesus sudah bangkit di antara orang mati, maka sekitar 40 hari lagi lamanya dia di bumi ini untuk mengajarkan kepada pengikutnya, pada saat itu salah satunya muridnya. Maka itulah tadi Matius yang 28 tadi, ayat 28 itu, ayat 19 dan 20 itu dikatakan, jadikanlah bangsa muridku. Ya, jadikan bangsa. Beritahu misalnya kepada apa? Yang di dalam tadi juga di dalam Yohanes 14 ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih akan dunia ini. Jadi di situ kita bukan hanya enak mendengar, Bang, tapi ada ada kisahnya, ada ceritanya, ada tertulis dalam Alkitab, sehingga kita meyakinkan bahwasanya Yesus itu adalah salah satunya adalah pengharapan orang Kristen. Maksud saya, Bang. Terus Anda mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atau kepada setan atas yang Anda harapkan ini sudah terkabul? Yang saya berterima kasih kepada Yesus, Bang. Bukan kepada Tuhan? Bukan kepada Tuhan yang di tempat Yesus berdoa? Ya, maksud begini, Bang, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena dia sudah berusaha, walaupun dia disiksa, disalibkan, tetapi dia tidak melakukan dosa. Artinya visi misinya untuk menyelamatkan dunia sudah berhasil.
di kayu salib. Sudah berhasil Berarti di antara orang mati. Berarti iblis berhasil ya? Kalau iblis itu dia berhasil untuk apa? Membunuh Yesus, tapi dia berhasil untuk apa? Mencegah misi Yesus untuk menyelamatkan dunia. Loh, mana yang betul? Iblis punya pekerjaan berhasil menyelamatkan dunia. Enggak. Lah, Itu kan menurut tafsiran Abang. Itu kan menurut tafsiran Abang. Yesus bisa nggak mati tanpa iblis? Yesus bisa mati tanpa iblis? Ya, mungkin tidak. Tidak bisa. Lalu, yang pahlawan Anda di sini siapa? Yesus atau iblis? Yesus. Oh, nggak bisa. Tanpa iblis, Apanya? tanpa iblis tidak bisa. Gimana? Yesus mau bunuh diri? Ya, di situ artinya di situ lewat kematian Yesus bangkit karena dia bisa bangkit dari antara orang mati, itulah makanya aku bilang tadi itulah sebagai pahlawannya. Artinya dia kenapa dia menjadi pahlawan, karena dia tidak melakukan dosa pada saat dia disalibkan, pada saat dia disiksa. Terus menurut Tuhan sebagai pahlawan. Terus menurut Tuhan membunuh orang yang tidak berdosa itu baik atau jahat? Ya kan itulah kejahatan. Makanya disampaikan tadi artinya terkutuk orang yang disalibkan. Artinya sangat mengerikan orang yang disalibkan. Berarti Yesus ini dikutuk. Ya artinya penderitaan itu dia mau apa? Dia mau menderita seperti itu karena misinya untuk menyelamatkan dunia, Bang. Caranya menyelamatkan dunia dengan cara dibunuh. Dengan rela dia misalnya mati di kayu salib, Bang. Dia mau mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan dunia, termasuk Abang dan saya. Apa dia percaya? Enggak, saya enggak percaya karya iblis. Maaf. Sekarang begini. Di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 10 nomor 18. Tidak ada yang sanggup kemudian untuk membunuh Yesus. Tidak ada. Dia mati kecuali dia menyerahkan nyawanya sendiri. Apa tadi Yohanes 10 tadi, Bang? Iya, nomor 18. Nomor 18 judul besarnya, Bang, gembala yang baik. Ayat 18 ya. Tidak seorang pun mengambil daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Ada nggak yang bisa membunuh Yesus? Berarti terima kasih, Bang. Jadi tambah pengetahuan saya dengan hal ini. Ya, ada nggak yang dia memberikan nyawanya untuk apa? Untuk tebusan umat manusia. Oke. Itu maksudnya, Bang. Oke, baik. Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus, kan? Nggak bisa ada mengambil nyawa Yesus, tapi lewat apa itu tadi, lewat pengantaran manusia itu tadi untuk menyelidiki. Iblis tadi, berhasil nggak mengambil nyawanya? Bukan mengambil, iblis itu bukan mengambil nyawa Yesus, Bang, tapi apa? Tadi yang menginginkan kematian kepada Yesus siapa, Bang? Yang menginginkan kematian? Yang menginginkan kematian Yesus tadi ya. Kalau iblis itu kan dia berencana untuk mengagalkan misi Yesus, itu aja intinya. Kok misi terus Anda sebutkan ini? Bung, Anda punya agama Kristen, misi Yesus datang ke dunia adalah mati. Itu konsep di agama Anda. Dia turun ke bumi untuk mati. Nah, iblisnya ini mencegat Yesus untuk mati atau memerintahkan orang-orang membunuh Yesus? Mana yang betul, Bang? Kalau saya ambil di sini dari kalimat ini tadi, Bang, ya, di dalam ayat apa ini tadi, gembala yang baik. Artinya kalau kita lihat misalnya gembala yang baik itu bagaimana supaya menyelamatkan apanya gitu, ternanya atau domba-dombanya, dia berusaha menyelamatkan. Karena
apa pernah juga mungkin abang pernah dengarkan juga disampaikan bahwasanya 99 dombanya dalam kandang, tapi satu yang hilang dia akan berusaha mencarinya itu. Artinya karena saya sampaikan tadi dalam karena begitu besar kasih Allah. Artinya walaupun misalnya tidak berharga di mata manusia, tapi berharga kita di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulang, Bang. Yesus turun ke bumi itu untuk mati, kan? Menurut konsep keyakinan Anda, siapa yang kemudian membantu Yesus untuk mencapai cita-citanya mati? Iblis, kan? Kalau yang dari cara abang menerangkan itu berarti kalau membantu berarti direncanakan, Bang. Direncanakan kerjasama iblis dengan Tuhan. Kan kira-kira seperti itu kalau abang mengalihkan perbicaraan kita ini. Anda yang menganggap kerja iblis itu jalan selamat, berarti kerjasama antara iblis dan Yesus menyelamatkan Anda. Jadi kontesnya, Bang, bukan kerjasama, Bang. Yang kontesnya itu tadi iblis berencana untuk mengagalkan misi Yesus untuk apa? Untuk mengabarkan atau keselamatan. Salah satunya ketika Yesus nanti disalibkan, mungkin dia akan berbuat dosa atau menyalahkan Allah Bapa. Kan kira-kira seperti itu. Nah, itulah misinya. Tapi ternyata ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus disiksa, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa. Maka sebelum Yesus itu kan Yesus itu kan udah tahu dia sebelum dia disalibkan. Apa dia katakan? Kalau bisa cawan ini lalui daripada aku, tetapi janganlah jadikan kehendakku, jadikanlah kehendakmu yang jadi. Artinya misi iblis ini tadi berusaha dia mengagalkan itu. Artinya kalau Yesus nanti disalibkan, maka dia akan apa? Akan menyalahkan Allah Bapa dengan dia menderita sebagai manusia. Dia apa? Disalibkan. Tetapi ketika Yesus sudah disalibkan, Yesus sudah melakukan dosa, bahkan dia tidak menyalahkan Allah Bapa, sehingga dia bisa bangkit bangkit di antara orang mati. Dan dia membuktikan juga itu. Dan sebelum dia disalibkan, sebelumnya dia sudah menyampaikan kepada muridnya, saya akan mati pada hari ketiga, saya akan bangkit. Dan itu dia buktikan ketika dia tidak ada bangkit. Dibilang saya, Bang, anak manusia. Oh, mungkin dibilang anak manusia karena oke lah, Bang. Jadi itulah mungkin abang udah lebih fasih dengan ayat ini, ini Alkitab ini. Sekarang begini. Terima kasih juga, Bang. Saya jadi ketika Anda Tuhan dengan belajar dengan abang. Sekarang begini. Ketika Anda berkata di dalam Lukas 22 Yesus berdoa. Di mana dia mengatakan, biarlah kemudian cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku. Ini kan detik-detik penangkapan, kan? Iya. Artinya dia tahu sebenarnya dia mau disalibkan. Detik-detik penangkapan. Iya kan? Iya. Yesus berdoa. Kemudian malaikat turun memberikan kekuatan kepada dia. Betul? Di Lukas 22 itu. Malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia sangat ketakutan, peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Jadi Yesus pasrah enggak di situ Yesus? Pasrah enggak Yesus, Bang? Ya pasti pasrah, Bang, karena dia dia serahkan kepada Bapa. Iya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan atas kehendakmu, apakah Bapak berkehendak membunuh Yesus? Atau menyelamatkan Yesus? Mana yang benar? Mencelakakan Yesus atau menyelamatkan Yesus? Kehendak Bapaknya. Ya, karena Allah Bapa itu tahu sebenarnya itu penderitaan Yesus itu akan disalibkan, akan menderita. Ya, enggak, Bang. Itu kan asumsi Anda. Itu asumsi. Sekarang begini ya, Bang, sederhana aja. Yesus pasrahkan kepada Bapa, atas kehendakmu yang harus terjadi ya, aku ikut aja. Nah, Bapa ini kehendaknya apa? Membunuh Yesus, menganiaya Yesus, atau menyelamatkan Yesus? Ya kan karena udah tahu tadi kita itu kan, Bang, di dalam sebenarnya dari jawaban yang abang pertanyakan itu kepada saya itu, yaitu tertulis dalam Yohanes apa itu tadi, Bang, Yohanes 3 ayat 16 itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan di situ, Abang. Tidak ada. Termasuk di situ, Bang. Kenapa saya bisa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kok jadinya ke sana?
Kenapa aku bilang gitu bang ya? Saya bacakan dulu sama abang ya, supaya apa lagi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Percaya. Meruniakan anak yang tunggal. Supaya siapa yang percaya? Percaya. Jadi artinya ketika anak yang terus apa hubungannya dengan salib? Apa hubungannya dengan salib? Ada apa hubungannya dengan salib? Percaya kepada Yesus? Ya karena anak yang tunggal itu tadi. Oke. Anda hanya modal ngeyel. Begini abangku, pencipta langit dan bumi itu menghendaki apa terhadap Yesus? Kematian atau keselamatan? Itu loh dulu. Kematian di kayu salib maksudnya gitu ya? Enggak, dia dimanapun, mati disengat listrik kek, mati digigit tawon kek. Tuhan ini menginginkan Yesus itu mati atau menginginkan Yesus selamat? Tuhan yang saya bilang. Kalau iblis kan tadi udah final. Iblis mau Yesus mati. Kalau Bapak gimana? Mau nggak Yesus mati? Ya, kan udah saya bilang tadi bang, Yesus itu tahu dia akan apa? Akan disalibkan. Bukan maka Yesus menyerahkan kepada Bapa. Bapaknya mau, Bapaknya mau nggak Yesus itu mati, atau Bapaknya tidak mau Yesus mati? Kalau Bapak tidak mau Yesus mati, maka Bapak Maha Kuasa untuk menyelamatkan Yesus dengan cara apapun yang Dia mau. Itu dulu, Bapak ini mau nggak Yesus ini mati? Kalau iblis mau, nah Bapak mau nggak? Ya Pak, yang kehendak Bapak itu tadi yang sempat yang abang bacakan di mana tadi yang abang apa itu tadi? Yang Keluaran 23, nomor 7, bukan. Nomor 8. Bukan bang, tadi ada yang abang bilang tadi bahwasanya kehendakku sendiri menyerahkan apa? Yang dibilang Yesus. Kan ada tadi yang apa abang singgung itu. Yohanes 10 kan? Yohanes 10 nomor 18 kan? Tidak ada yang bisa mengambil kecuali aku menyerahkannya sendiri. Kan itu berarti itulah jawabannya dari pertanyaan abang sebenarnya. Loh, Bapak yang kumaksud kehendakmu. Iya. Maksud daripada Yohanes 10 itu ketika dia berulang kali ingin pencobaan pembunuhan, kalian tidak berhasil, tidak akan berhasil. Itu maksudnya. Berarti jawabannya sebenarnya bang, sebenarnya Allah Bapa itu telah memberikan gitu, memberikan nyawanya itu. Bapak ini itu. Mau Yesus ini mati atau selamat? Ya jawabannya sebenarnya tadi pasnya abang apa tadi itu yang 10 itu tidak seorang pun mengambil daripada aku melainkan aku memberikannya. Itu Yesus bang. Artinya, ya itu karena Yesus itu berkaitan dengan Allah Bapa. Bapaknya coba kenapa Anda nggak berani menyatakan pernyataan Bapak? Kenapa? Kenapa Anda harus sembunyi di perkataan yang justru saya yang tunjukkan? Gitu loh. Ya, bisa karena Allah Bapa dengan Yesus adalah satu di dalam, cuman beda pekerjaan. Artinya apa yang disampaikan Yesus itu Anda mengatakan satu karena Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang bukan Yesus. Astagfirullahaladzim. Bung, Bapak itu tidak menginginkan mati orang yang benar. Yesus berkata begini di dalam Lukas 22. Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentang aku. Siapa yang menetapkan tentang aku? Tuhan. Apa yang ditetapkan Tuhan tentang aku? Semuanya tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lukas 24:44 dijelaskan seperti itu. Nah sekarang sekarang iya bang, dia itu sebenarnya dia sudah dinubuatkan bang, peristiwa akan terjadi dan apa ya? Dinubuatkan untuk apa? Dinubuatkan untuk di dalam Yesaya kan sudah dinubuatkan itu bang. Kalau itu kata Kristen. Itu tadi yang kupertanyakan samamu Bung. Ini apa hakmu menggunakan ini sampai kamu asal perutmu aja asal ngomong. Itu dibuatkan di sini. Ini bukan kitab saudara, ini kitabnya Yahudi. Kenapa Anda melancarkan aksi-aksi penyesatan dengan menggunakan kitabnya orang? Buka bang dulu di dalam apa bang? Lukas 4 ayat 6 ayat Lukas, karena abang bilang tadi kan ayat 16. Coba baca abang dulu. Apa
Apa yang tertuang di Lukas 4 itu adalah pencobaan yang dilakukan kemudian iblis kepada Yesus. Dan gimana? Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Ya silakan Anda bacakan. Apa hubungannya dengan ini? Karena abang bilang tadi itu kan tidak berhubungan kan? Memang nggak ada hubungannya. Yesus ditolak di Nazaret. Oke, ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya ia datang membacakan sahabat, ia masuk ke rumah ibadah, membacakan Yesaya, dan berdiri hendak membaca dari kitab. Di kitab Yesaya. Artinya gitu. Artinya kita Yesaya ini kan sudah dibuatkan. Jadi terus jemaatnya Yesus, jamaatnya Yesus di dalam bait suci itu Kristen maksudnya. Boleh rupanya orang Kristen masuk di rumah ibadahnya orang Yahudi, boleh. Gini maksudnya Bang, gini maksudnya tadi yang mau saya sampaikan itu artinya sudah dibuatkan dalam kitab Yesaya tentang tentang Yesus ini kan gitu. Tidak ada. Yesus membaca pada hari Sabat di tempat kelahirannya, masuk ke rumah suci, bait suci untuk membacakan kepada orang Yahudi kitab ini. Tidak ada hubungannya. Tentang nubuat tentang kedatangan Mesias. Astagfirullahaladzim. Tidak ada Mesias yang diutus untuk orang Kristen. Seluruh Mesias itu hanya untuk Bani Israel. Karena kenapa disampaikan ini? Kalau kita lanjut misalnya apa ini kan apa dikatakan di sini Yesus kembali ke Galilea. Yesus ditolak di Nazaret ketika dia menyampaikan datang ke rumah ibadah. Jadi, terus dia pergi ke orang non Yahudi gitu. Dia pergi ke orang-orang yang tidak bersunat. Ya enggak lah. Yesus itu ketika dia ke tempat kelahirannya, Yesus lahir di mana rupanya? Di tengah-tengah orang Yahudi. Di Nazaret aja kemudian dia ditolak pada saat itu. Tapi dia ke Yudea. Kenapa ditolak dia Bang? Ya orang Yahudi sampai sekarang menolak dia kan? Kenapa dia ditolak? Karena orang Yahudi menunggu Mesias yang sama seperti Hezekia, yang sama seperti Gideon, yang sama seperti Daud. Sementara dia datang, iya, tidak seperti yang mereka harapkan. Karena tidak seperti yang mereka harapkan, maunya datang dalam kerajaan, tetapi datang Yesus sebagai orang yang tidak terpandang gitu. Jadi tidak sesuai dengan harapan mereka, maka mereka akan tidak mengharapkan kalau disebut mereka ketika Yesus disalibkan di kayu salib kan mereka mengatakan adalah raja orang Yahudi. Jadi mereka tidak akan senang dipanggil adalah raja orang Yahudi karena dia adalah tidak lahir di dalam kerajaan gitu. Yang pasti gini saudara, saya hanya ingin mengatakan begini bahwa pencipta langit dan bumi tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah Kristen dan setan. Ketika kemudian Yesus berusaha untuk disalib, Tuhan menggagalkan penyaliban itu. Oke, saya pertanyakan dulu sama Abang. Karena Abang bilang tadi kan Kristen menginginkan dan setan dan Kristen yang menginginkan kematian Yesus. Coba dulu jelaskan dari mana dalilnya. Sekarang siapa yang mau menginginkan kematian terhadap Yesus? Apakah Anda tidak? Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Iya, saya tanya dulu. Apakah Anda tidak menginginkan kematian terhadap Yesus? Kematian kepada Yesus? Jujur, jangan jadi orang munafik. Anda mau Yesus mati atau enggak? Ya kalau saya pribadi Bang, lewat kematian Yesus di situ saya percaya bahwa saya melewat kebangkitannya, di situ saya mendapatkan pengharapan untuk selamat. Berarti Anda mau? Berarti Anda mau Yesus mati? Ya bukan itu kontesnya Bang. Bukan konteksnya. Gimana ceritanya Anda selamat kalau Yesus tidak mati? Bukan karena misalnya karena udah mati Yesus artinya kita bersyukur dia mati, bukan. Tapi karena Yesus mati, bangkit di antara orang mati, itulah sebuah misalnya sebagai kemenangan bagi saya pribadi gitu loh. Bagaimana bisa bangkit kalau nggak mati dulu? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang hidup dan bagi orang mati. Ya. Oke, pernah juga kami pelajari itu kemarin sama Ustaz Yusuf ya.
Artinya Tuhan atas orang mati dan hidup. Artinya kepada orang mati pun adalah untuk Tuhan. Artinya orang hidup itu untuk Tuhan. Artinya yang Tuhan itu bukan hanya berlaku kepada Tuhan itu bukan hanya dia berfungsi kepada orang yang hidup, tapi kepada orang yang mati juga adalah Tuhan atas berkuasa atas itu. Iya, itu Tuhan kalian yang keluar dari kubur. Kata Paulus dalam Roma 14, itu Tuhannya orang non-Yahudi. Tapi itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya orang Yahudi itu Elohim yang telah mengutus Mesias, yaitu Yesus. Nah sekarang kalau Kristen menginginkan kemudian kematian terhadap Yesus, apa bedanya dengan iblis? Sama-sama menginginkan kematian. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus tidak mau Yesus itu mati, nggak mau. Kalau itu misalnya abang arahkan apa pola pikirnya ketika Yesus mati berarti itu keinginan iblis bersama orang Kristen. Artinya karena mati Yesus itu salah besar itu pengertiannya itu bang. Tapi kalau bisa saya sampaikan sama abang, ketika Yesus mati di kayu salib bangkit, justru itulah orang Kristen percaya lihat kematian Yesus itu tadi, kita percaya bisa walaupun kita mati, kita yang hidup sekarang, maka kita bisa dibangkitkan kembali sebagaimana Yesus telah mati di antara orang mati dan bisa bangkit. Itu kalau tolong tunjukkan kepada saya satu dalil di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang-orang yang bersalah. Ini bang ya, makasih banyak bang. Di dalam Matius apa ini bang ya? Matius 5. Ada di sini bang. Bisa kita di sini di dalam Matius 5. Oke bang ya. Dikatakan di sini ada beberapa ini diberikan semangat kepada kepada kami orang Kristen lah. Termasuk mungkin abang. Di sini dikatakan di ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ayat 4, berbahagialah orang yang bersuka cita karena mereka lah yang akan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia orang yang murah hatinya karena mereka akan diberoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka mempunyai kerajaan surga. Ini ayat 10 ini bang. Ayat 10 ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab karena kebenaran karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jadi walaupun misalnya mati kita untuk mempertahankan kebenaran, maka kita akan memperoleh surga. Itulah firman Tuhan yang disampaikan di sini. Terima kasih. Di mana Tuhan menginginkan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang berdosa. Anda kan tidak nyambung itu. Ya kan artinya di sini kan bang, artinya kalau kita mempertahankan kebenaran, kita mati contohnya untuk mempertahankan kebenaran, karena kita menyampaikan firman Tuhan contohnya sebagaimana murid-murid Yesus sebelumnya yang termasuk Rasul Paulus juga menerangkan itu, dia memperoleh walaupun dia menderita untuk menjalankan misi untuk menyampaikan firman Tuhan itu, dia akan mendapatkan peroleh hidup yang kekal, itu kerajaan surga. Di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Kan kontesnya di sini tadi bang, berbahagia orang yang dianiaya, bukan dibilang saya akan membunuh orang yang benar, bukan itu kontesnya. Kan Anda mengatakan keselamatan orang Kristen itu karena Yesus dibunuh. Kenapa sih? Abang ini udah lama kali pun berjam-jam kita diskusi bang, nol isinya. Saya tanya, iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Tuhan menginginkan tidak kematian Yesus. Kalau menginginkan kematian kepada Yesus, mana dalilnya? Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ada nggak dalilnya? Enggak yang tadi abang bilang itu kan dari mana dalilnya bahwasanya kematian Yesus itu bisa menyelamatkan orang Kristen lah dulu contohnya. Jadi makanya tadi saya bacakan tadi di dalam bukan itu bang. Itu. Tuhan lo, astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Anda kalau tidak sopan dari tadi saya turunkan lo, karena tidak memberikan ilmu sedikit pun.
Tuhan Ya, pencipta oke lah. langit dan bumi berkata dalam Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 40, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan mencintai hukum. Aku akan menyelamatkan orang yang benar. Aku menghukum pengkhianat, orang fasik. Ketika orang benar itu dibunuh, diintai untuk dibunuh, aku akan menyelamatkan dia. Amsal 21:8, orang fasik pengkhianat dijadikan tebusan kepada orang yang benar, dan fasik sebagai ganti orang yang jujur. Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang yang jujur. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Nggak boleh. Jangan kau bunuh Yesus, tak boleh kau bunuh. Nggak boleh kata Tuhan. Nah, ketika Yesus ini orang benar dibunuh, apakah menyelamatkan? Tidak. Tidak menyelamatkan. Kalau Yesus yang asli dibunuh, maka tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena Yesus orang benar. Kalian bunuh. Yang ada adalah dosa. Kutanya dulu sama abang dulu, yang membunuh Yesus ini Kristen atau orang Yahudi? Orang Kalau Yahudi yang kerasukan itu, setan. ya. Jadi artinya bukan tadi. Jadi abang sudah menjawab sendiri loh. Udah menjawab sendiri. Artinya bukan orang Kristen. Jadi orang Kristen, kenapa ada orang Kristen? Karena percaya kepada Menerima hadiah dari Yesus, dari iblis. Ya, itu beda konteksnya bang. Itu abang Coba saudara tunjukkan kepada saya. Ada orang diselamatkan di Yahudi gara-gara membunuh orang benar. Tunjukkan di kitab ini. Gini tunjukkan di kitab ini. Kalau seandainya contohnya kan bang, kalau Yesus itu mati di kayu salib dan tidak bangkit, mungkin kami tidak ada yang namanya Kristen. Karena tidak percaya Yesus itu bisa memberikan pengharapan kepada kami untuk bisa diselamatkan gitu. Jadi artinya karena Yesus sudah mati di kayu salib, bisa dia bangkit, berarti dia memberikan pengharapan, kepastian bahwasanya orang yang mati dalam kebenaran mempercayai Yesus, artinya dia akan bisa juga diselamatkan dan bangkit sebagaimana Yesus mati gitu loh bang. Itulah intinya sebenarnya kami sebagai orang Kristen. Iya, itulah kebodohan Kristen. Jadi gini. Ketika orang benar dibunuh oleh orang jahat, mau bangkitkah dia, mau tidak bangkitkah dia, itu pelanggaran hukum Tuhan, nggak boleh. Nah, kenapa Kristen kemudian menerima orang yang keluar dari kubur? Karena Kristen ini pengikut Paulus. Ada nggak orang Yahudi menyembah Tuhan yang keluar dari kubur? Nggak ada. Hanya orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen ini pengikut Paulus. Sekarang begini, Yesus di dalam Matius 12 nomor 38 didatangi oleh orang jahat dan angkatan jahat dan orang Farisi. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga bangkit keluar dari kubur. Pertanyaan saya, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Di mana apa yang tertulis itu bang? Matius 12 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda keluar dari kubur pada hari ketiga. Di dalam Matius berapa bang? 12. Matius 12 bang ya. Karena kita tengok dulu judulnya bang. Judul. Jangan kita simpulkan bang. Kan angkatan gitu. Jahat minta satu tanda judul. Judul itu yang bikin Lembaga Bible Indonesia. Ayat berapa tadi bang? 38. Judulnya di sini bang. Yesus. Judul lagi. Nah, gini loh bang, supaya tahu maknanya gitu bang, ada judulnya gitu loh. Judul yang kasih judul siapa? Tuhan. Di dalam ayat berapa tadi bang? Ayat 38 dan 39 judul. 38 sampai 40. Yesus dan Beelzebul. Ayat 38. Tanda Yunus ya.
Tanda Yunus. Ini oke. Pada waktu itu aku berkata ke beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi kalau dari konteks yang ini Bang ya, saya belum bisa menjawab dengan Abang karena saya belum pendalami dulu. Ya mungkin kapan-kapan saya bisa bergabung. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi ada kebangkitan. Yunus keluar dari perut bumi, dari perut ikan hari ketiga. Anak manusia keluar dari perut ikan, perut bumi hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Oh, ini tentang Yunus emangnya ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan itu dan menghukum juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman berasal dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmah Salomo, yang sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi di sini nggak ada dibilang di sini apa Bang? Di sini yang diambil di sini maknanya, kalau saya ambil ibaratnya dengan datangnya 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, ketika dia berusaha mengelak untuk tidak datang ke untuk memberitakan firman Tuhan, ya pada saat itu dia orang Niniwe itu bertobat gitu. Tetapi angkatan jahat minta tanda. Tanda apa yang diberikan kepada angkatan jahat? Itu jadi di sini katakan ketika datang Yesus tadi katanya di perut bumi, dia maksudnya dikubur, artinya setelah itu bangkit dan terang mati, artinya lebih daripada si Yunus ini. Apanya kuasanya gitu yang dimaksud di sini kalau saya maknanya Bang? Memang Anda cocok di gereja Bangku. Memang cocok menjadi alat Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Anda terlalu kuat memegang doktrin dan dogma, di mana Yesus sudah jelas-jelas mengatakan angkatan jahat minta suatu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda Yunus. Apa itu 3 hari 3 malam? Siapa yang percaya itu angkatan jahat.